Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini untuk yang kesekian kalinya kami sowan, butuh nambah wawasan, nambah pemahaman yang masih seringkali di lapangan ini sering kurang pas di dalam prakteknya ketika terjadi. Ini semisal semua kita tahu bahwa di dalam agama ketika terjadi sesuatu, berita rame, ketika ada ketersinggungan dan lain sebagainya, atau ada musibah, selalu pesannya ya sing sabar. Nah, sementara ya mudah sekali sabar itu diucapkan, tapi dek waya iya gak ngrasakno ngaten niku. Bagaimana mungkin dari pengertian sabar itu sendiri, kemudian kersane pas waya dere saged sabar niku terus pundi carane? Pengertian sabar menurut Rasulullah adalah innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu mampu tetap berada di posisi sedia kala tatkala terkena gempuran. Sodmah itu dere perkara yang umumnya orang geser. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu hanya pada benturan pertama tidak bergeser. Saya contohkan begini, ini nggak ada apa-apa di sini kita. Kemudian ada musibah. Ini tetap berada di tempat sini, tidak mental ke sini. Apalagi sampai mencetat adoh, enggak. Indah sadimatil ula artinya berada di posisi sedia kala. Sebelumnya misalnya tenang, damai, ya tetap tenang dan damai ketika mengalami benturan kehidupan di awal benturan atau benturan yang pertama. Ngapunten niku kesupen kleresan niku kula ngejak derek beliaunya saking direksi salah satu penerbit Mas Anang namanya. Mas Anang. Monggo Mas Anang. Selamat datang Mas Anang. Mari bergabung. Langsung ya. Enten tadi itu jawab tentang sabar di Al-Baqarah 444 itu pada saat kita ada masalah ngendikan Gusti Allah itu sabar dan sholatlah. Iya. Ngonten niku pripun? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketika menghadapi permasalahan, maka Allah memerintahkan kita untuk minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Selalu minta tolong tidak boleh kepada selain Allah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu benar-benar perkara yang besar, perkara yang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka-mereka yang telah mampu khusyuk dalam sholat. Ya, dari perintah ini jelas bahwa setiap masalah, setiap problematika kehidupan, kita harus minta tolong kepada Allah. Dan cara minta tolong kepada Allah, Allah sudah memberitahu caranya
minta tolonglah kepadaku dengan bersabarlah dan sholatlah. Yo, kok redaksinya yang unik itu kenapa sabar didahulukan dibanding sholat? Jadi minta tolong, lazimnya minta tolong itu kan dengan bahasa berdoa, dengan memohon, Ya, kemudian dengan redaksi-redaksi doa dan lain sebagainya, atau dengan, nah ini di kalimat ayat tadi wasta'inu bisobri wassalah, kenapa kok bisobri dulu? karena sabar itu lemei semua kebenaran dan kebaikan. Sebelum pondasi ngoten lemek Iya. ini pondasi kan. Fondasi. Semua kebenaran, kebaikan itu beralaskan sabar. Jadi, dan sabar itu syarat kita sebelum melakukan hal-hal yang benar dan baik. Karena jika dalam menjalani kebenaran atau kebaikan tanpa adanya kesabaran, ya itu dari nafsu. Itu pasti dari nafsu. Yang dari nafsu tidak akan sampai ke Allah. Itu gambaran yang tadi Gus. Ketika jenengan ngasih gambaran ketika orang kena daya, ini kalau nggak ada sabar jelas akan terpelanting, Terpental, ya. terpental. Maka mereka yang nggak bakal terpelanting atau terpental, ini mereka yang benar-benar subur. Pengertian subur berarti gemuk. Ya. Ya. Nek guru gampang Gampang. kesanduk, Ya. Gampang keterangin. dan gitu Mas Anang ya. Jadi Tapi kalau ya bukan gemuk awake. kenyataannya gitu, kalau diseruduk ya nek gak lemu ya gampang seruduknya ini. Iya. Tapi tetap ini gambaran anu. Iya. Nah, sesuai dengan yang disampaikan jenengan tadi, ayat yang ditanyakan oleh Mas Anang, bahwasanya wasta'inu bisobri. Dilanjutkan pertanyaan dari Yai Wahab, Kang Wahab tadi. Kok sabar dulu? Ya. Kok tidak sholat dulu? Nah, terus yang saya tanyakan, apakah benar-benar sabar memang benar-benar lemek sumber kebajikan? Lah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau benar-benar sumber kebajikan, bagaimana cara kami meraih ini agar kami ini benar-benar bisa sabar? Innamas sabru bitasabbur. Jawab Nabi. Sesungguhnya sabar hanya bisa diraih dengan tasabbur. Ngelemok-ngelemok no. Tasabbur itu menyabar-nyabarkan ketidaksabarannya. Nyabarno iman, nyuburno imani. Enggak. Nyabar-nyabarno gak sabar. Empat. Innamas sabru bitasabbur. Sabar hanya bisa diraih dengan tasabbur. Tasabbur itu berusaha sabar atau memaksa diri sabar atau pura-pura sabar atau bergaya seperti gayanya orang sabar. Padahal masih belum sabar. Iya, Nyabar-nyabar. nyabar-nyabarno itu ya gak sabar asline. Dodok merongkol, jongkol mangkel panas, tapi apen-apen gak ngono. Nah, itu tasabbur itu. Apen-apen smell gitu. Apen-apen smile. Karena nggak ada jalan lain. Menuju sabar itu tidak ada jalan selain tasabbur. Makna embongane tasabbur iku ngempet. Mungkin ada trik lain. Itu hadis tadi Gus. Hadis itu. Mungkin ada trik lain agar bisa cepat gitu loh. Mungkin kan karena didorong oleh orang gemuk karena kita kurus sehingga mudah terpelanting atau terpental. Biar kami kuat ya, mungkin dengan cara sedekah apa bisa? Dengan sedekah itu. Oh, itu
Karena mangkel jengkel kan bagian daripada kurusnya iman, kurusnya kejiwaan kita. Tapi itu bantuan itu begini, kalau apa saja bisa, namun harus tasobur dulu. Setelah tasobur baru dibantu lagi dengan banyak-banyak berdoa, bersedekah, ber yang lain, sifatnya membantu. Tapi kalau tanpa tasobur, walaupun sedekah banyak, doa, ya nggak akan bisa sampai ke sabar. Kalau tanpa tasobur, tanpa rasa ingin bersabar, kemudian melatih diri agar bisa sabar, berusaha sabar. Ini harus ada dulu, baru kemudian yang lain itu peran pembantu. Peran pembantu. Kalau tidak ada peran utama, yaitu tasobur, ya nggak akan bisa sampai ke sabar. Apa niku istilahnya itu gandolan cagak gitu, supaya nggak terpelanting. Ada yang digandoli tah, Kecoki. ada yang gecoi maksudnya. Kecokan sing babu itu. Gecokan, gecokan cagak sing baku juga terpelanting. Iya. Apa bisa Ya harus ada pegangannya. Itu ya diantaranya guru atau prinsip-prinsip hidup atau belum keyakinan ya, prinsip-prinsip hidup itu tekan harus. Dawuhnya Bapak, saya tidak bisa memahaminya. Ini saya tanyakan ke Abi, bahwa Abi tadi mengatakan prinsip nih. Ya. Bapak itu pernah dawuh prinsip sabar itu ngertiyo kalimat innalillah. Ya. Betul. Konsep innalillah. Ya. Kesadaran akan bahwa kita ini milik, ada yang punya. Bahwa kita ini bukan milik kita ini milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Jadi masalah itu enggak ada apa-apanya iya. Kalau sudah mantap. Sesungguhnya keyakinan bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita kembali. Itu prinsip salik, itu orang yang setelah taubat kemudian menempuh perjalanan kembali, melaku balik nang asale, yaitu ke pemilik kita, penguasa kita, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dalam prakteknya yang disampaikan oleh kakeknya Mas Nanang tadi, innalillah, praktek innalillah ketika kita punya masalah, disakiti orang, dianu orang, terus prakteknya innalillah itu gimana? Ya semua harus kita kembalikan kepada Allah, karena semua itu dari Allah, maka semua harus ke Allah. Mungkin dilesankan nggak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya menangkap kalau dikaitkan dengan al-Baqarah tadi itu, bahwa pada saat ada masalah, ada seakan-akan Gusti Allah itu ngasih adab. Ya. Adab itu sabar dan sholat. Artinya ya. Kalau dikaitkan dengan inilah prinsipnya tadi, berarti begitu gitu. Iya. Bahwa prinsip orang yang beriman itu, apapun kejadian dan peristiwa ini sungguh tujuannya adalah memperbaiki kita, sembarang kalir kita, fiddini wa dunia wal akhirah kita ini agar lebih baik. Kalau belum baik, agar menjadi baik. Setelah baik, agar lebih baik. Dan terus lebih baik lagi dan terus. Maka sabar itu separuh iman. Separuhnya lagi syukur.
Jadi semua harus dihadapi dengan keimanan. Tanpa iman tidak akan selesai masalah. Dalam mengatasi masalah tidak bisa tanpa iman. Harus dengan iman. Nah, isi keimanan itu banyak. Aslinya bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 sekian cabang. Namun jika diglobalkan, isinya itu terbagi dua, yaitu separuhnya berisikan sabar, separuhnya lagi syukur. Dari sini betapa pentingnya, bahkan merupakan suatu keharusan, suatu syarat kebaikan, itu adalah sabar dan sabar. Niki